data yang diberikan di bawah ini merupakan statistik atau parameter. Nah, di sini kita harus tahu parameter itu apa, statistik itu apa. Ingat, parameter itu ialah suatu populasi dan statistik itu ialah sampel. Soal yang nomor 1A, di antara mahasiswa angkatan 2017, 30% berasal dari daerah luar Kalimantan. Nah, di sini jawabannya adalah parameter, di mana suatu populasinya yaitu mahasiswa angkatan 2017. Soal selanjutnya, nomor 1B, pada sampel keluarga yang cukup besar, rata-rata pengeluaran tanggungan per keluarga di suatu daerah adalah 50 juta. Nah, di sini jawabannya adalah sampel. Sampel di sini diberikan pada sampel keluarga. Ya, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini diberikan dari data tunggal berikut, buatlah diagram garis, kemudian hitunglah nilai min, median, modus, dan range. Data tunggalnya berupa acak datanya 78, 84, 72, 82, 68, 70, 88, 76, 74, 76, 94, 70, 68, 80, 76, dan 64. Nah, dari data yang diberikan ialah masih data berupa acak. Oleh karena itu, kita akan menyusun data tersebut menjadi 64, 68, 68, 70, 70, 72, 74, 76, 76, 76, 78, 80, 82, 84, 88, dan 94. Setelah data kita urutkan, di sini soal yang pertama yaitu diagram garis. Kita buat diagram garisnya. Nah, di sini setelah kita data urutkan, kita bisa mengkategorikan yaitu 64 ada satu angka, 68 ada dua angka, 70 ada dua angka, 72 ada satu angka, 74 ada satu angka, 76 ada tiga angka, 78 ada satu angka, 80 ada satu angka, 82 ada satu angka, 84 ada satu angka, 88 ada satu angka, 94 ada satu angka. Nah, setelah kita kategorikan seperti itu, kita susun di sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya yaitu data berupa yang kita urutkan tadi, sedangkan yang di sumbu Y yaitu berapa kali data tersebut muncul. Setelah kita plotkan menjadi seperti ini, 64 ada satu angka, 68 ada dua angka, 70 ada dua angka, 74 ada satu angka, 74 juga ada satu angka, 76 ada tiga angka, 78 ada satu angka, 80 ada satu angka, 82 ada satu angka, 84 ada satu angka, 88 ada satu angka, dan 94 ada satu angka. Demikian menjadi diagram garisnya bentuknya seperti ini. Kita lanjut ke nilai min. Nah, nilai min setelah kita urutkan tadi yaitu berdasarkan rumusnya X bar rata-rata sigma XI per N, di mana N-nya itu ada 16. Dari data semua ini kita hitung ada 16 angka. Nah, sigma XI yaitu kita jumlahkan data semua yang ada yang telah kita urutkan, yaitu 64 ditambah 68 ditambah 68 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 72 ditambah 74 ditambah 76 ditambah 76 ditambah 76 ditambah 78 ditambah 80 ditambah 82 ditambah 84 ditambah 88 dan ditambah 94, yang hasilnya adalah 1220. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya ini, 1220 dibagi 16 sama dengan 76,25. Setelah kita dapatkan nilai min atau nilai rata-ratanya. Setelah itu kita masuk ke median. Median adalah nilai tengah, karena data yang kita urutkan tadi adalah angka genap, ada 16, maka nilai tengahnya yaitu 8, angka ke-8 dan angka 9. Kenapa? Kalau kita hitung satu-satu dari sini, maka nilai tengahnya akan berada di angka 8 dan angka 9 di sini. Oleh karena itu kita jumlahkan, baru kita bagi 2. Kita dapatkan nilainya 76 untuk nilai mediannya atau nilai tengah. Kita lanjut ke modus. Modus ialah nilai yang paling sering muncul. Bisa kita lihat dari data yang kita urutkan, 76 adalah paling banyak munculnya, yaitu sebesar 3 kali muncul. Setelah itu nilai range. Nilai range di sini
Setelah kita urutkan, kita dapatkan nilai tertinggi bisa dilihat adalah 94 dan nilai terendahnya adalah 64. Jadi 94 dikurangi 64 hasilnya 30. Ya, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 soal diberikan pada suatu hari di puskesmas diketahui bahwa 70% seorang bayi yang diimunisasi akan terlindungi dari paparan penyakit. Jika ada 5 bayi yang diimunisasi, tentukan peluang A. Semua terlindungi, B. Paling sedikit 3 bayi yang tidak terlindungi. Nah, di sini kita ketahui bahwa 70% seorang bayi yang diimunisasi akan terlindungi dari paparan penyakit. Bisa kita misalkan bahwa itu adalah peluang dari seorang bayi yang akan terlindungi, yaitu sebesar 70% sama dengan 0,7. Nah, sisanya yaitu adalah peluang tidak terlindungi. Kita misalkan I 100% dikurangi 70% sama dengan 30% sama dengan 0,3. Nah, karena di sini di soal A yang diminta semua terlindungi, maka 5 bayi yang diimunisasi itu harus terlindungi. Kita misalkan N sama dengan 5. Kita bisa menggunakan distribusi binomial, di mana rumusnya binomial X, N, P sama dengan NX, PX, I, N min X. Nah, di sini bisa kita masukkan N-nya 5, X-nya 5, N-nya 5, P-nya 0,7. Di sini ada seperti lambang seperti ini, itu namanya kombinasi, di mana kombinasi dari 5, 0,7, pangkat X-nya adalah 5, I-nya adalah 0,3, N min X-nya berarti 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Kita lanjut ke sini, kita pecah menjadi kombinasi 5 faktorial per 5 faktorial, 5 dikurangi 5 faktorial sama dengan 0,7 pangkat 5, hasilnya 0,16807 dikali 0,3 pangkat 0 adalah 1 sama dengan 5 faktorial per 5 faktorial dikalikan 0 faktorial dikalikan 0,16807. 0 faktorial hasilnya ialah 1. Jadi 5 faktorial dikalikan 1. Jadi di sini kita bisa peroleh 5 faktorial per 5 faktorial dikalikan 0,16807. 5 faktorial per 5 faktorial adalah 1. Jadi hasilnya adalah 0,16807 untuk semua terlindungi. Ini adalah peluangnya. Kita lanjut ke B. Paling sedikit 3 bayi yang tidak terlindungi. Nah, di sini karena yang diminta itu adalah paling sedikit 3 bayi, berarti minimal itu 3 bayi yang tidak terlindungi. Karena dia minimal berarti kita notasikan yaitu lebih dari sama dengan. Karena yang diminta itu paling sedikit dalam artian minimal, berarti boleh 4, boleh juga 5. Nah, karena di sini peluang X lebih dari sama dengan 3 sama dengan 1 dikurangi peluang X kurang dari 3, di mana peluang X kurang dari 3 ini adalah bayi yang terlindungi. Nah, selanjutnya yaitu bisa kita dapatkan 1 dikurangi jumlahan dari X sama dengan 0 sampai 2 binomial X, N, P. Nah, di sini jumlahan binomial di sini bisa kita pecah menjadi seperti ini. Untuk X sama dengan 0 berarti binomial 0, 5, 0,7 hasilnya 0,00243. Caranya sama seperti yang di A tadi. Untuk X sama dengan 1 hasil binomialnya yaitu 0,00567. Untuk X sama dengan 2 yaitu hasil binomialnya 0,1323. Selanjutnya kita jumlahkan dari mulai X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Kita dapatkan 0,00243 ditambah 0,00567 ditambah 0,1323 sama dengan 0,1404. Kita masukkan ke peluang yang di sini tadi. Didapatkan 1 dikurangi 0,1404 yang hasilnya 0,8596, yaitu peluang dari paling sedikit 3 bayi yang tidak terlindungi. Ya, soal selanjutnya yaitu nomor 4. Soal diberikan data kadar nitrogen yang dihasilkan dari suatu kompos memiliki bentuk distribusi normal dengan rata-rata sama dengan 2,45 gram dan varian 4 gram. Apabila pada suatu hari diinformasikan bahwa kadar nitrogen yang dihasilkan melebihi 3,11 gram, tentukan peluang dari kejadian tersebut.
Nah, di sini sudah diberitahukan yaitu memiliki bentuk distribusi normal, di mana kita bisa menggunakan peluang distribusi normal yang diketahui mu di sini adalah rata-rata sebesar 2,45 gram. Varians 4 gram batasinya seperti ini. Kita ubah menjadi standar deviasi karena varians di sini adalah kuadrat, maka standar deviasinya yaitu akar 4 sama dengan 2. Nah, di sini X-nya kita bisa dapatkan 3,11 gram karena di sini yang akan dicari peluangnya yaitu melebihi 3,11 gram. Maka kita bisa menggunakan distribusi normal yang dilambangkan dengan Z, yang rumusnya X min mu per standar deviasi. X-nya adalah 3,11 dikurangi 2,45. Standar deviasinya adalah 2. Kita dapatkan 0,66 per 2 sama dengan 0,33. Nah, setelah kita dapatkan Z-nya, kita hitung peluang Z lebih dari 0,33. Karena dia lebih dari 0,33, maka kita bisa pecah menjadi seperti ini. 1 dikurangi peluang Z kurang dari sama dengan 0,33, di mana peluang Z 0,33 yaitu sebesar 0,6293 yang bisa dilihat dari tabel Z. Lalu kita masukkan, setelah kita dapatkan 0,6293 dari tabel Z, kita masukkan ke sini. 1 dikurangi